Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati, minggu kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana meningkatkan mutu itu menurut konsep computer science, ya, di mana di situ ada personal mastery, ada shared vision, ada mental models, ya, ada team learning, ya, kemudian ada system thinking, ya, ada 5 langkah. Nah, sekarang kita akan coba lihat konsep yang berbeda dari Kaizen, ya. Kaizen ini adalah seorang apa ya kita bilang ya seorang yang cukup punya perhatian terhadap peningkatan sumber daya manusia, ya. Beliau adalah seorang berkebangsaan Jepang, ya, beragama Shinto, ya, dan beliau juga sebagai salah satu guru besar dari Osaka University, ya. Nah, kita akan coba lihat bagaimana konsep peningkatan mutu menurut Kaizen. Konsep peningkatan mutunya ini diberi nama dengan nama sesuai dengan nama dia sendiri, Kei dan Zen. Ya. Kei itu artinya perubahan dan Zen itu artinya baik. Jadi artinya perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi yang namanya perubahan itu tidak pernah berkonotasi negatif. Ya, yang namanya perubahan itu konotasinya selalu positif, ya. Cuma kadang-kadang kita suka salah menggunakannya. Ya, begitu kita lihat teman kita agak pendiam, begitu teman kita agak banyak menghindar, lalu kita bilang, kok kamu sekarang berubah sih? Nah, kan gitu. Konotasinya kok negatif gitu ya. Padahal berubah itu harus konotasinya positif. Ya, jadi kamu sekarang berubah ya. Nah, itu kan konotasinya kan positif, ya. Jadi tidak ada yang namanya perubahan itu negatif. Jadi kalau terjadi sesuatu hal yang menurun, jadi namanya bukan perubahan tapi kemunduran. Itulah yang terjadi sebenarnya, ya. Oke. Nah, sama seperti ibaratnya kalau kita melakukan suatu proses seperti misalnya ya, kalau bagi ibu-ibu mungkin ya, masak misalnya gitu kan. Itu kan terjadi perubahan dari beras menjadi aronan, aronan menjadi nasi kan gitu. Ya. Ada yang nggak tahu aronan? Nah, beras yang sudah anak sekarang nggak tahu, Pak. Nah, ya. Anak sekarang nggak tahu, sekarang pakai Magicom masaknya. Ya, jadi nasi yang sudah setengah matang itu namanya aronan. Ya. Nah, jadi itu kan namanya perubahan dari beras menjadi aronan, dari aronan itu nanti baru menjadi nasi. Kalau diteruskan lagi jadi bubur, nah, kan gitu. Itu namanya perubahan dan perubahan. Ya, jadi perubahan selalu ke arah yang lebih maju. Nah, Kaizen dalam hal ini mencoba mengungkapkan konsep tentang bagaimana peningkatan mutu, tetapi dia menggunakan mengajukan syarat dulu, ya, mengajukan prinsipnya, filosofinya. Jadi filosofi dari Kaizen ini artinya ada prinsip yang ditanamkan oleh Kaizen kalau ingin menggunakan konsep dia. Apa konsep yang ditanamkan oleh Kaizen? Yang pertama bahwa kalau orang ingin melakukan perubahan, orang ingin maju, orang ingin sukses, itu pertama dia harus otonom. Harus bebas dari tekanan. Ya. Jadi memang orang yang ingin berubah itu benar-benar datang dari dirinya sendiri gitu lah. Memang datang dari dalam dirinya untuk ingin melakukan perubahan. Ingin maju datang dari dalam dirinya sendiri, bukan karena dorongan atau paksaan dari orang lain. Karena kalau itu paksaan dari orang lain, ya, itu nggak akan membawa perubahan yang maksimal. Bahkan cenderung akan terjadi kegagalan. Jadi kalau orang ingin berubah itu dia harus merdeka. Dia tidak berada dalam suatu tekanan. Perubahan itu memang datang dari dalam dirinya sendiri. Ya, dalam arti lain juga bisa kita katakan bahwa orang itu tidak boleh berada dalam tekanan atau suatu lembaga tidak boleh berada di bawah tekanan. Misalnya suatu sekolah, kepala sekolahnya itu hanya seperti sebagai boneka misalnya. Sementara yang berperan itu adalah yayasan. Nah, kepala sekolah seperti ini akan sulit untuk melakukan pengembangan, akan sulit untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Karena kenapa dia nggak punya wewenang?
Jadi di satu sisi otonom itu kita bisa artikan tidak ada tekanan, berasal dari dalam diri sendiri. Kemudian yang pada sisi kedua bahwa otonom itu artinya dia punya kekuatan, dia punya kekuasaan, dia punya wewenang. Orang kalau tidak punya wewenang, tidak punya kekuasaan untuk melakukan perubahan, dia bahkan perubahan itu nggak akan berhasil. Ya, jadi kalau seorang kepala sekolah ingin melakukan perubahan pada sekolahnya, maka dia harus punya kekuasaan, dia harus punya wewenang untuk itu. Tidak boleh ada campur tangan dari, apalagi intimidasi dari yayasan, itu nggak akan bisa. Ya, jadi pertama katanya harus otonom. Ya, kemudian yang kedua, prinsip yang harus dipakai dalam menerapkan konsep Kaizen ini adalah continuous improvement. Ya, apa itu continuous improvement? Continuous improvement artinya bahwa orang itu selalu ingin melakukan perubahan. Ya, orang itu harus dinamis. Ya, orang itu harus cinta perubahan dan melakukan perubahan secara terus-menerus. Dan sebenarnya apa yang dikatakan oleh Kaizen ini, ya, apa juga seperti yang dikatakan oleh Peter Sands, sebenarnya ini masuk dalam kategori apa yang ada di dalam konsep Islam. Ya, bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu kan artinya konsep perubahan yang terus-menerus. Tidak boleh ada kata istilah berhenti dalam melakukan perubahan. Kan gitu. Karena begini, barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, berarti dia adalah orang yang rugi. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka sesungguhnya dialah orang yang beruntung. Tapi barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka itulah orang yang binasa. Nah, ini kan konsep dari surat Wal-As itu kan. Jadi kalau kita mau membedah surat Wal-As itu, ya, Al-Hasr itu, Wal-As innal insana lafi khusr, ya, dan seterusnya, itu kan sebenarnya adalah konsep dari manajemen perubahan. Bagaimana orang bisa melakukan perubahan agar meraih yang disebut dalam agama Islam itu terakhir ini kan kita ingin mencapai mutmainnah, kan gitu. Ya, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kan itu yang ditargetkan sebenarnya. Nah, mutmainnah ini nggak akan bisa kita peroleh, nggak akan pernah bisa kita raih kalau kita tidak melakukan perubahan secara terus-menerus. Ya. Karena perubahan yang secara terus-menerus itu sudah diwajibkan dalam Islam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sampai sakratul maut kita masih harus belajar. Ya, itulah makanya thalabul ilmi fardhatun 'alal kulli muslimin wal muslimat. Wajib hukumnya untuk ilmu itu bagi kaum muslimin dan muslim. Ya. Dan hal ini juga sempat dipertegas lagi oleh Stephen P. Robin. Dia katakan apa? Bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Yang abadi itu hanya adalah perubahan. Apabila perubahan itu berhenti, maka selesailah kehidupan di dunia ini. Artinya bahwa perubahan itu akan selalu terjadi dan terjadi seumur dunia ini masih terbentang. Ya. Kalau orang tidak mau mengikuti perubahan, orang tidak mau melakukan perubahan, maka paling tidak terjadilah kiamat kecil buat diri dia sendiri. Gitu. Ya. Kalau tidak terjadi kiamat, kalau kiamat kubro aja nanti berarti kan semuanya selesai kan situ. Tapi bagi orang yang tidak mau melakukan perubahan, ya udah kiamat buat dirinya sendiri. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, sama juga dengan seperti seorang guru. Guru juga demikian. Bahwa dikatakan seorang guru itu apabila dia berhenti belajar, maka pada saat yang bersamaan dia juga harus berhenti mengajar. Berarti seorang guru harus menggunakan prinsip long life education. Ya, kalau dia berhenti membaca, maka pada saat yang sama dia juga harus berhenti mengajar. Jadi tidak boleh guru itu tanpa membaca, tanpa mengupdate diri, lalu melakukan pengajaran, itu nggak boleh. Harus mengupdate diri. Sehingga dia bisa memberikan yang terbaru, yang terbaik, ya,
buat peserta didiknya. Ya, oke, continuous improvement. Kemudian yang ketiga, no quo status. Apa sih yang dimaksud dengan no quo status di sini? Ya, bahwa suatu generasi atau suatu lembaga itu harus ada perencanaan untuk regenerasi. Ya, karena yang namanya perubahan karena berjalan secara terus-menerus, maka dia memerlukan regenerasi. Ya. Dan kita termasuk orang yang bersyukur lah punya orang tua yang memikirkan regenerasi. Coba bayangkan kalau misalnya orang tua kita tidak pernah memikirkan regenerasi itu, maka mungkin kita cukup dikasih makan, dikasih minum, lalu dikasih tempat tinggal, udah selesai. Ya kan? Tetapi yang dilakukan orang tua kita kan tidak demikian. Dia bagaimana berusaha agar anaknya menjadi orang yang lebih baik. Dia berusaha memberikan sesuatu yang lebih maju daripada dirinya sendiri. Kan tidak pernah orang tua bercita-cita bahwa, nah, nanti kamu paling tidak sama dengan ibu ya. Kalau ibunya tamatan SMP, anaknya juga tamatan SMP. Kan tidak demikian. Dia mendorong kita agar kita jauh lebih maju. Untuk mengangkat harkat keluarga, untuk mengangkat harga diri keluarga, untuk melakukan regenerasi, sehingga keluarga itu semakin lama semakin maju. Suatu lembaga pendidikan juga demikian. Harus ada regenerasi. Nggak boleh jadi kepala sekolah seumur hidup. Ya, jadi bisa saja itu kita kembangkan gitu, kalau kita mau maju. Dan yang namanya regenerasi ini adalah memang sesuatu hal yang sangat sulit, berat dan rumit. Kenapa demikian? Misalnya, oke, misalnya saya tanya sekarang, Salman usianya sudah berapa sekarang? 22, Ustaz. Halo? 22. Kalau Agung berapa, Agung? 21, Ustaz. 21. Oke. Kalau Monika udah berapa, Monika? 21, Ustaz. Sama, 21 dan 22. Oke. Sekarang pertanyaannya sederhana. Sudah pernahkah dihitung berapa biaya investasi yang ditanamkan oleh orang tua selama 21 tahun itu? Pernah dihitung nggak? Terlalu banyak, Ustaz. Terlalu banyak. Mungkin nggak bisa kita hitung ya. Ya. Tak terhingga, Ustadz. Nah, 21 tahun ya. Tak terhingga. Bu Daria juga apalagi. Nggak terhingga ya. Nah, lalu setelah 21 tahun itu, pertanyaannya berikutnya adalah, sudah adakah investasi itu yang dikembalikan? Belum ada ya? Belum. Lalu, adakah kemungkinan investasi itu bisa Anda kembalikan? Juga tidak mungkin ya. Ya. Nah, bisa kita bayangkan kalau misalnya, taruh misalnya seperti Panaga misalnya, orang kan kalau mau berinvestasi itu pasti dia akan tanya dulu kapan investasi saya bisa kembali dan berapa keuntungan untuk saya. Kan begitu. Sementara investasi regenerasi sumber daya manusia, ya, karena tidak investasi sumber daya manusia itu justru nggak bisa dikembalikan dalam bentuk materi, dan tidak ada tuntutan untuk dikembalikan dalam bentuk materi. Ya, Agung misalnya kan nggak pernah orang tua bilang, Gung, nanti kalau kamu udah sukses, tolong ya gajimu bagi 2 dengan ibu ya. Enggak ada. Iya kan? Iya. Bu Siti Daria atau Bu Nika atau Salman atau Pak Naga juga yang lain teman-teman, ya kan tidak pernah orang tua itu minta, tolong nanti kalau kamu udah sukses bangunkan ibu rumah ya, sebagai balas investasi yang sudah ibu tanamkan selama sekian puluh tahun. Nggak ada. Lalu apa balasnya? Balasnya yang diminta hanya bagaimana terjadinya peningkatan mutu keluarga. Kalau tadi orang tua pendidikan cuma SD dan SMP, sekarang dia berharap anaknya itu bisa jadi sarjana, bisa jadi magister, bisa menjadi dokter.
kebanggaan keluarga. Itulah mutu. Terpenuhi kebutuhan pengguna jasa kan gitu. Nah, orang tua kita kan termasuk salah satu pengguna jasa. Orang tua kita tuh sangat berharap bahwa anaknya bisa memenuhi keinginannya. Dia nggak minta investasinya dikembalikan. Inilah kenapa yang namanya proses regenerasi itu sangat sulit, rumit, dan mahal. Makanya sekali lagi saya bilang, bersyukur sekali kita kepada Allah, orang tua kita diberikan naluri ya untuk meningkatkan mutu keturunannya. Karena kalau tidak ya mungkin kita hanya dikasih makan, dikasih minum, dikasih tempat tinggal sama orang tua kita, selesai. Tapi kan tidak itu yang dilakukan. Bagaimana anaknya bisa sekolah, bagaimana anaknya bisa maju, bagaimana pendidikan anaknya bisa lebih baik dalam rangka regenerasi. Jadi dia ingin orang tua itu nanti kalau dia punya cucu, punya cicit, itu kualitas keturunannya jauh semakin baik dan semakin baik. Itulah yang disebut dengan no quo status. Jadi harus ada regenerasi. Harus ada keberanian untuk melakukan penanaman modal untuk investasi regenerasi. Nah, inilah prinsip dari konsep ini, filosofi peningkatan mutu menurut Kaizen. Ya, oke, baik. Dari ketiga langkah itu, maka barulah sekarang kita masuk kepada 10 langkah bagaimana peningkatan mutu menurut Kaizen. Pertama, kata Kaizen, kalau orang ingin maju, ingin sukses, ingin berhasil itu, fokuslah pada pelanggan Anda. Pelanggan ini kan berarti bukan masa sekarang, tapi masa yang akan datang. Ya, kalau misalnya Anda masuk dalam dunia guru, Anda harus tahu apa sih kebutuhan sekolah di masa yang akan datang. Guru seperti apa sih yang dibutuhkan oleh guru pada masa yang akan datang. Kalau Anda tahu itu dan Anda siapkan itu, maka Anda akan menjadi guru yang sukses. Bukan guru sekarang, tapi 5, 10, 15 tahun ke depan. Guru seperti apa kira-kira yang dibutuhkan oleh sekolah? Dan sekolah juga sudah memikirkan itu. 10, 15 tahun ke depan, sekolah itu kira-kira seperti apa tuntutan masyarakat? Apa kebutuhan masyarakat terhadap sekolah untuk 10, 15 tahun ke depan? Jadi, sifatnya mengantisipasi dia. Ya, bukan memperbaiki apa yang ada. Tapi dia sudah bisa memprediksi kira-kira ke depan itu 10 tahun atau 15 tahun ke depan, kira-kira kebutuhan tentang guru itu seperti apa. Nah, paling tidak kalau kita mau melihat sekarang, bahwa ke depan itu yang dituntut itu guru itulah guru yang mampu mengajar secara bilingual. Mengajar dalam 2 bahasa. Ya, bukan bahasa Sunda dengan bahasa Jawa, bukan kan? Itu kan pasti bahasa Indonesia dan minimal salah satunya adalah bahasa Inggris. Itu tuntutan yang nggak bisa dihindari lagi. Dan itu ternyata nanti akan merembet ke seluruh pekerjaan dan profesi. Jadi apapun pekerjaan dan profesi kita nanti pasti dituntut bilingual. Itu ke depan. Ya. Lalu apa lagi? Guru ke depan itu yang akan dituntut adalah guru yang mampu menguasai IT dengan baik. Dan itu sekarang sudah terlihat. Bagaimana seorang guru kalau tidak bisa menggunakan IT mengajar sekarang terkendala. Ya. Jadi itu udah tuntutan yang akan semakin lama semakin tinggi. Jadi kita nggak usah berpikir sekarang kapan ya lihat tatap muka, kapan ya ngajar bisa tatap muka. Mau tatap muka mau tidak, teknologi IT itu akan tetap digunakan. Sampai kapanpun, bahkan nanti semakin lama semakin dominan IT itu. Ya, coba kita lihat misalnya perubahan yang terjadi misalnya nggak usah jauh-jauh yang sering kita hadapi di depan mata kita. Coba kita lihat yang disebut dengan gardu gerbang tol. Ya, seperti apa perubahannya? Luar biasa loh perubahannya. Semua gerbang tol itu sekarang elektrik. Ya. Paling satu gerbang tol itu yang jaga cuma 1 orang. Itu udah gardunya udah berjejer berapa buah gerbang, berapa buah gardu. Ya, penjaganya cuma paling 1 orang.
Dan kerjanya juga sudah santai banget gitu. Nah, artinya apa? Bahwa perubahan itu akan terus bergerak dan itu menuntut penguasaan IT. Ya. Lalu yang ketiga, guru seperti apa lagi yang dituntut? Guru yang mampu menguasai media. Ya. Guru yang selalu mengembangkan bahan ajar. Guru yang mampu menggunakan strategi pembelajaran yang sangat tepat. Inilah kedepannya kan seperti itu. Nah, sekolah juga demikian, juga harus tahu apa kebutuhan masyarakat ke depan. Coba Anda lihat, kenapa sih seperti kemarin yang saya singgung, kenapa seperti sekolah TK Al-Azhar, TK Santa gitu ya. Kenapa kok dia berani dengan biaya yang sangat tinggi? Dan ternyata peminatnya bukannya lari, malah semakin mengejar. Gitu. Karena dia sudah tahu prediksi ke depan itu akan seperti apa. Ke depan itu akan zamannya IT, ke depan itu akan zaman komputer. Maka dari TK sudah ada pembelajaran komputer. Itu dilakukan oleh sekolah-sekolah unggulan itu. Nah, itulah yang membuat sekolah itu menjadi mahal. Di sekolah juga sudah mulai diajarkan tentang bilingual. Ya, TK sekarang anak-anaknya sudah bisa bahasa Inggris. Itu sudah bisa diuji sampai di rumah. Seorang anak pulang gitu kan. Ya. Hi boy. Gitu. How many hand? Dia udah bisa jawab. Ya. Two mom. Jadi yang pendidikan seperti itu dicari orang, karena itulah kebutuhannya. Nah, kata Kaizen, kalau kita ingin maju, ya harus fokus pada pelanggan kita. Seperti apa kebutuhan pelanggan kita, baik sekarang maupun yang akan datang, itu harus mampu kita baca. Dan harus ada peningkatan secara terus-menerus ke arah itu. Sehingga kita mampu menjadi seorang yang memiliki mutu yang baik. Ya. Kemudian yang kedua, kata Kaizen, nah dia kembali mengambil dari filosofi konsep dia. Apa itu? Continuous improvement. Sedemikian penting dia melihat tentang perubahan itu. Ya, yang disebut dengan manajemen of change. Bagaimana kita menerapkan manajemen perubahan pada diri kita. Jadi konsep belajarnya saya dengan konsep belajarnya Anda sudah beda. Tapi kan akan lebih celaka kalau konsep belajar Anda di bawah standar saya. Kan gitu. Saya kan konsep belajarnya kan konsep belajar tahun 90-an. Sementara kayak sekarang konsep belajarnya sudah konsep belajar tahun milenial kan gitu. 2020 ke atas. Artinya cara belajar, gaya belajar, konsep belajarnya sudah harus di atas. Kalau terjadi di bawah saya konsep belajar Anda, nah itu yang celaka. Jadi harus ada perubahan secara terus-menerus. Ya. Tetapi namanya perubahan itu kan memang tidak mudah. Ya. Kita keluar dari zona aman itu kan nggak menyenangkan sebenarnya. Tapi itu harus kita lakukan. Ya. Ya seperti Agung misalnya tuh, seperti Salman atau seperti Monica atau seperti Ibu Daria, ya seperti teman-teman yang lain. Kan sebenarnya kan kalau enaknya itu kan pulang kerja udah istirahat di rumah. Itu kan zona aman Anda sudah itu. Pagi berangkat kerja, jam 12 istirahat, habis asar siap-siap pulang, sampai di rumah udah bisa kumpul keluarga, bisa rebah-rebahan. Itu kan zona aman yang sudah Anda jalani selama ini. Tapi karena Anda ingin maju, Anda ingin meningkatkan butuh diri Anda ingin meningkatkan potensi diri Anda, lalu Anda keluar dari zona aman itu. Sekarang habis asar nggak langsung pulang, kuliah lagi. Kan keluar dari zona aman namanya itu. Keluar dari zona nyaman Anda. Untuk apa? Ya untuk melakukan peningkatan. Untuk melakukan pengembangan potensi. Dan itu harus kita lakukan secara terus-menerus. Ya. Long life education gitu kan.
Ya, bahkan dalam hadis Rasulullah, ya, utlubul ilma minal mahdi ilal ladi walau utlubul ilma walau bisyid. Sampai ke negeri Cina sekalipun. Artinya apa? Tidak ada batas tempat, tidak ada batas waktu, tidak ada batas usia dalam menuntut ilmu. Sampailah nanti kita dimasukkan oleh Allah dalam kategori mutmainnah. Lalu kita dipanggil untuk kembali kepada beliau. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi orang yang akan Allah masukkan ke dalam surga yang Allah panggil itu adalah orang yang mutmainnah. Bagaimana kategori mutmainnah itu biar itu Allah yang tahu. Yang penting tugas kita apa? Belajar, belajar, belajar. Seumur hidup. Ya, nah ini diambil oleh Kaizen konsep. Ya, lalu yang ketiga kata Kaizen apa? Mengakui masalah secara terbuka. Apa maksudnya di sini? Bahwa setiap individu ataupun lembaga yang ingin meningkatkan mutu harus mampu membuka diri, ya, terhadap evaluasi atau penilaian akan kekurangan dan kelemahannya, ya, siap untuk dikritik, siap untuk diberi saran, membuka diri untuk sebuah perbaikan. Ya. Artinya orang yang ingin maju, lembaga yang ingin sukses tidak menutup diri, ya, tapi membuka diri terhadap kritikan, terhadap saran, ya, terhadap penilaian orang. Karena disitulah kita tahu kekurangan kita. Ya, saya misalnya kan paling sulit saya mencari kekurangan diri saya. Wah, saya udah S2, gitu kan, sudah jadi dosen, ya, sudah punya keluarga, ya kan, sudah ada tempat tinggal, gitu ya. Apa dong kurang saya? Susah saya mengkritik diri saya. Tapi kalau orang lain akan melihat saya, pasti akan banyak kekurangan diri. Oh, Pak Firdaus kurangnya ini, kurangnya itu, kurangnya ini, kurangnya itu. Nah, kalau kita ingin lebih baik, ingin lebih maju, ingin lebih sukses, ya kritikan itu kita terima. Ya. Sekarang Salman misalnya tidak membuka diri terhadap kekurangan diri. Bisa nggak orang lain kira-kira membantu? Nggak bisa. Tapi kalau kita membuka diri, maka orang akan bisa membantu. Ya. Tapi itu masih lebih baik. Yang paling repot itu adalah bahwa kalau ada orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Nah, itu yang repot itu. Kalau kita tahu bahwa kita tidak tahu, kan belajar. Tapi kalau kita tidak tahu bahwa sebenarnya kita tidak tahu, itu kan rumit. Ya. Bahkan dikatakan juga oleh pepatah apa? Bahwa orang yang mengaku dirinya pintar, sesungguhnya itulah orang yang bodoh. Tapi orang yang mengaku dirinya kekurangan dan mengaku dirinya bodoh, sesungguhnya dia sedang meretas jalan untuk menuju kepintaran. Nah, coba kita rasakan sekarang. Semakin kita belajar, semakin kita menjalani pendidikan, rasanya kok semakin banyak kita yang tidak tahu. Dari sebelum kita belajar. Saat sebelum kita belajar, cuma saya nggak tahu cuma ini dan ini aja. Tapi begitu kita sudah belajar, loh, kok ternyata saya nggak punya apa-apa ya? Ternyata sangat banyak yang kita tidak tahu. Maka betul Allah katakan dalam Al-Quran itu apa? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Aku tidak beri manusia itu ilmu kecuali hanya sangat sedikit. Ya. Manusia tahu tentang gugusan galaksi. Yang baru manusia ketahui baru satu. Hanya galaksi Bima Sakti. Dan galaksi Bima Sakti itu juga belum tuntas diolah oleh manusia. Ke Mars aja manusia masih susah, apalagi mau ke Pluto gitu kan. Itu baru satu galaksi. Masih ada galaksi-galaksi yang lain. Jadi
Kalau kita tidak belajar, maka kita menganggap apa yang ada pada kita aja. Oh, itulah ilmu. Makanya kita harus membuka diri supaya kita bisa belajar lebih banyak dan akhirnya kita bisa banyak lebih tahu. Ya, oke. Kemudian yang keempat, kata Kaizen, mempromosikan keterbukaan. Apa maksudnya mempromosikan keterbukaan itu? Artinya bahwa kita membiasakan, membudayakan keterbukaan di dalam keluarga, membudayakan keterbukaan di dalam lingkungan kerja. Ya. Terutama terhadap informasi-informasi yang mungkin sangat kita perlukan. Kita harus membuka diri. Jadi apa yang orang bilang disebut dengan open management kan gitu. Manajemen terbuka. Jadi membiasakan kita untuk saling bisa sharing, saling bisa berbagi, saling bisa bertanya. Ya. Jadi artinya orang yang maju, orang yang sukses dan orang yang berhasil itu dia akan selalu haus akan informasi-informasi yang memang mendukung dia untuk sukses. Maka dia akan selalu bertanya, dia akan selalu mencari. Ya. Jadi jangan pernah merasa apa yang ada sudah cukup. Kalau kita sudah membuka diri, dan itu tidak cukup hanya diri kita, tapi lingkungan kita juga harus terbuka. Contoh misalnya, Anda sudah terbuka bahwa Anda ingin maju dan Anda ingin kuliah. Ya. Tapi keluarga misalnya tidak menggunakan keterbukaan itu, maka akan sulit dia mendukung Anda untuk kuliah. Ngapain juga kuliah lagi, kerja aja udah. Memang kurang apa kerjaan selama ini? Yang dilihat hanya pekerjaan untuk hari ini, nggak dilihat masa 15 tahun ke depan. Itulah yang dimaksud bahwa membudayakan atau mempromosikan keterbukaan. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah menciptakan tim kerja. Menciptakan tim kerja. Kalau kemarin di Peter Ses disebut dengan team learning. Kalau menurut Kaizen, tim kerja. Artinya suatu lembaga itu mutunya akan semakin baik, akan semakin naik apabila lembaga itu bekerja secara tim. Ya. Karena kalau timnya nggak solid, dia nggak akan berhasil. Ya. Sebutlah kita mau contoh apa misalnya, dalam dunia sepak bola misalnya, Ronaldo itu kan tidak hebat kalau nggak di tim. Iya kan? Coba Ronaldo itu kalau main sepak bola dia nggak bergabung di tim sendirian, ya habis dia. Nggak akan pernah mencetak gol dia, nyampe juga enggak ke pinggir gawang lawan. Tapi kenapa dia bisa berhasil mencetak gol? Karena ada kerja tim. Ya. Apa lagi yang mau kita lihat? Sebutlah yang sebut kerja tim. Ya. Akan berhasil kalau memang tim itu solid. Jadi bagaimana kita menciptakan tim? Ya. Kuncinya adalah bagaimana kita mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Itu konsep kerja tim. Ya. Oke. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam adalah memanajemeni proyek. Apa yang dimaksud dengan memanajemeni proyek itu? Coba kita lihat di sini. Apa yang saya katakan? Dari sekian program rencana kerja, peningkatan mutu yang direncanakan, maka harus ada yang disebut dengan skala prioritas. Ada urutan kerja yang baik, mana yang harus diutamakan, dan mana yang bisa dikerjakan selanjutnya. Artinya orang yang ingin sukses dan maju harus membuat program kerja atau kegiatan yang mana harus dikerjakan terlebih dahulu dan yang mana yang bisa dikerjakan belakangan. Punya skala prioritas. Jadi orang yang sukses itu dia sudah punya program kerja. Apa yang harus dia kerjakan hari ini, apa yang dikerjakan besok, apa yang dikerjakan minggu depan, apa yang dikerjakan bulan depan. Itu sudah dirancang. Nah, itu kan tergambar bagi seorang guru sebenarnya.
Seorang guru kan membuat prota, membuat promes. Itu sebenarnya masuk ke sini, memanajemeni proyek. Bagaimana urutan skala prioritas dalam mengajar? Apa yang perlu diajarkan? Dan apa yang harus dikerjakan setelahnya dan selanjutnya. Ya, ini disebut dengan memanajemeni proyek. Jadi bekerja berdasarkan skala prioritas. Ya, semua penting, tapi pasti ada yang lebih penting yang harus kita selesaikan. Ya, oke. Kemudian yang ketujuh, apa yang disebut dengan memelihara hubungan kerja. Ya, relationship. Ya, menjaga hubungan atau relasi dengan orang lain. Nah, coba kita lihat. Seringkali kita melihat orang sukses karena mampu menjaga hubungan baik dengan siapapun. Ya, menjaga kepercayaan, solidaritas dengan orang lain akan membuat dirinya banyak mendapatkan kemudahan dalam mencapai tujuan yang ingin dia wujudkan dalam rangka peningkatan mutu. Ya, tegasnya, jagalah hubungan baik dengan siapapun, karena tidak ada satupun pekerjaan yang bisa dikerjakan secara sendirian. Pasti butuh orang lain, meski sekuat apapun orang itu. Kita butuh orang lain. Nah, coba kita lihat. Orang yang punya relasi luas, ya, punya hubungan luas, punya koneksi luas, itu pasti pekerjaannya menjadi mudah. Ya, karena kenapa? Dia menjaga hubungan baik dengan orang lain. Ya, misalnya dia datang ke bank, dia punya kenalan baik dengan orang bank. Ya, semua orang bank dikasih prioritas. Ya. Ya. Datang dalam kehidupan masyarakat, dia menjaga hubungan baik dengan sesama masyarakat, ya dia mendapat prioritas. Jadi itulah yang dikatakan bahwa yang namanya pergaulan, yang namanya hubungan baik, itu adalah kekuatan yang luar biasa untuk membuat orang bisa sukses. Ya, koneksi itu sangat dibutuhkan bagi orang yang ingin sukses. Tapi tolong diartikan bahwa koneksi ini dalam arti kata positif ya. Jangan koneksinya yang negatif, koneksinya karena uang, gitu kan? Koneksinya karena sogokan, itu bukan koneksi. Tapi yang dimaksud di sini adalah relationship. Bagaimana kita mampu menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, dan itu kan perintah agama juga. Kan tidak cukup hanya hablum minallah, tapi juga ada hablum minannas. Ya, bahkan justru sebenarnya hubungan dengan sesama manusia ini lebih rumit. Kenapa? Kalau hubungannya dengan Allah, begitu kita salah, begitu kita khilaf, begitu kita keliru, minta ampun selesai. Ya, karena ampunan Allah itu lebih luas daripada dunia dan seisinya. Tapi kalau kita berbuat salah dengan manusia, belum tentu kita dimaafkan. Ya. Apalagi kalau maafnya itu terkait dengan materi kan, ya sudahlah, tolong untuk kebaikan saya, tolong dong utang-utangnya diikhlaskan aja, ya nggak bisa. Bagaimana? Jadi seperti itulah bagaimana menjaga hubungan baik. Dan hubungan baik kita dengan sesama manusia itu tidak mesti harus dia yang membalas gitu. Karena dia seringkali mantul. Kita berbuat baik pada seseorang, ya. Lalu nanti bukan berarti orang itu yang harus berbuat baik kepada kita. Nah, itu yang keliru kadang-kadang kita. Kita berbuat baik kepada orang, lalu kita berharap orang itu akan membalas kebaikan kita. Padahal konsepnya belum nggak seperti itu. Kalau kita berbuat baik kepada orang, kita ikhlas karena Allah, maka Allah akan pantulkan nanti kebaikan itu kepada kita lagi, meskipun melalui orang lain. Ya, mungkin sepanjang perjalanan coba ya dirasakan ya, bagi kita semua, termasuk Pak Naga juga ya, yang lain,
Coba ingat-ingat, pernah nggak ada orang lain yang berbuat baik kepada kita, tapi kita tidak kenal orang itu? Ada nggak? Ada Pak. Ada. Kita kadang-kadang tiba-tiba mendapat bantuan dari orang lain yang di luar prediksi kita. Kita nggak kenal dia, tapi tiba-tiba dia berbuat baik kepada kita. Nah itu sebenarnya apa? Itulah yang dimaksud dengan relationship itu. Pantulan dari kebaikan yang kita lakukan. Ya. Kalau kita berbuat baik kepada orang, lalu kita hanya berharap orang itu akan membalas kebaikan kita, ya rugi kita. Bagaimana maksud ruginya? Kecewa. Iya kalau orang itu akan membalas. Nah yang lebih konyolnya lagi, kita berbuat baik, lalu orang itu balasin nggak baik gimana? Wah makin tersiksa kita kan. Ya, tapi kalau kita melakukan kebaikan, melakukan hubungan baik dengan orang, terserah pokoknya saya sudah bantu. Ya kan? Soal saya akan dibantu itu urusan Allah. Dan itu seringkali datang kepada kita, kita dibantu oleh orang-orang yang kita tidak kenal, bahkan kita tidak pernah punya hubungan dengan orang itu. Ya. Saya pernah merasakan itu, dan itu saya bilang saya termasuk apa ya? Seringkali mendapatkan hal-hal yang seperti itu. Ya. Pada tahun 2012 saya merasakan itu suatu hal yang luar biasa. Ya. Pada saat saya alhamdulillah menjadi tamu Allah ya untuk berangkat haji. Ya. Pada saat subuh itu masih di Soekarno-Hatta, begitu udah azan subuh orang kan ngantri, mau wudhu, mau sholat. Wah, Anda bayangkan antrian 1 kloter. Mau ke toilet, mau ke tempat wudhu, antriannya kan panjang banget itu. Tapi saya udah bilang dalam hati saya, ya Allah, waktunya belajar sabar ini, belajar sabar ini. Tapi tiba-tiba lagi begitu, ada saja petugas yang dari jauh manggil, sini. Saya, iya. Saya beranjak istri saya, ayo, lihat, ada apa? Bapak mau ke toilet, mau wudhu, mau sholat? Iya. Ini Pak, pakai uang panitia aja. Loh, saya nggak kenal orang itu loh. Sampai udah selesai sholat, saya ditungguin. Saya pikir, ini orang siapa sih? Ditungguin saya sampai selesai sholat. Begitu selesai sholat, udah selesai sholat. Udah, ibu juga udah. Ayo, Pak, sini. Kita ke ruang panitia. Sarapan-sarapan dulu di sana. Ayo, minum kopi dulu. Makanan-makanan ada kok, ayo Pak. Sambil menunggu Bapak kan berangkatnya masih 2 jam lagi. Ayo, santai aja. Bahkan sampai saya mau naik pesawat pun diantar. Dalam hati saya mikir, ini siapa orang? Kita nggak tahu. Dia cuma hanya bilang satu, doakan kami ya Pak, supaya kami sukses dalam menjalankan tugas. Nah, mungkin Pak Naga, Salma, Agung, ya Bu Siti Daria, Monica, pernah kita merasakan hal seperti itu. Seringkali kita dibantu oleh orang-orang yang kita tidak kenal. Nah, inilah prinsip dari bagaimana memelihara hubungan kerja. Artinya kita memberikan bantuan kepada siapa saja, kita berbuat baik kepada siapa saja, dan tidak pernah berharap yang dibalas oleh orang bersangkutan. Karena kan Allah sudah janjikan itu, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Enggak akan ada yang luput. Dibalasi bisa di dunia, dibalasi bisa di akhirat. Ya, oke, baik. Kemudian yang berikutnya adalah yang ke-8, mengembangkan disiplin pribadi. Mengembangkan kedisiplinan pribadi. Apa yang dimaksud dengan mengembangkan disiplin pribadi? Kenapa harus ada pribadi? Nah, bicara masalah mendisiplin ini akan sangat sulit dilakukan kalau kedisiplinan itu tidak berangkat dari diri kita sendiri. Ya, akan sangat sulit kita untuk mendisiplin diri kita kalau bukan itu kemauan kita. Coba saja diuji kalau nggak percaya. Kalau kita dipaksa oleh orang untuk disiplin, pasti kita selalu berusaha mencari jalan untuk bagaimana kita nggak disiplin. Ya kan? Jam sekian harus datang ya, jam sekian harus sampai ya. Tapi karena kita nggak punya komitmen untuk itu,
Ya mudah-mudahan ya saya sampai, insya Allah saya sampai. Udah mencari alasan macam-macam. Kenapa? Enggak, komitmen kedisiplinan itu enggak datangnya dari diri kita. Tapi kalau kita punya komitmen untuk diri kita, maka kita juga akan gampang disiplin dengan orang lain. Dan satu hal yang menarik dari kedisiplinan ini apa? Kalau kita membuat kerja atau membuat janji dengan orang lain. Begitu kita nggak tepat waktu, wah sudah sekian puluh pernyataan negatif ada pada dia. Ini orang nggak bisa dipercaya, ini orang nggak bisa diajak kerjasama, ini orang nggak bisa dikasih titipan. Oh, saudara, hanya gara-gara kita sekali terlambat datang. Gitu kan? Kenapa? Karena kedisiplinan itu tidak berangkat dari diri kita. Jadi kalau kata Kaizen, coba kembangkan disiplin pribadi. Orang yang ingin sukses, orang yang ingin berhasil, orang yang ingin maju itu, dia mampu mendisiplin dirinya sendiri. Ya, makanya di sini dikatakan, ya, peningkatan mutu berarti melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Seringkali untuk melakukan perubahan itu orang harus keluar dari zona amannya. Ya, perubahan seringkali bahkan pasti membutuhkan pengorbanan dalam segala hal. Pengorbanan ini juga seringkali tidak menyenangkan, bahkan terasa pahit dan sakit. Tetapi harus dilakukan. Gitu kan? Agar pengorbanan ini tidak sia-sia, maka perlu kedisiplinan yang baik dan kuat dari kita masing-masing. Tidak akan bisa perubahan, apalagi peningkatan mutu itu dilakukan dengan baik itu oleh individu maupun kelompok, kalau tidak punya komitmen. Ya. Komitmen yang paling kuat itu adalah apabila datang dari dalam diri sendiri, nah itu katanya. Bukan dipaksakan oleh orang lain. Bisa nggak kita menerapkan disiplin itu kepada diri kita? Karena kalau sudah kita yang mendisiplin diri kita datangnya dari dalam diri kita akan berusaha untuk menghindari supaya disiplin itu jangan sampai tidak dijalankan. Jadi berbalik arah dia kan. Kalau kedisiplinan itu dari orang lain, kita akan berusaha mencari jalan bagaimana kita lolos dari disiplin itu. Tapi kalau disiplin itu datang dari diri kita sendiri, kita akan berusaha bagaimana supaya disiplin ini tidak kita langgar. Kan sebuah hal yang sangat bertolak belakang. Jadi bagaimana disiplin dilakukan oleh orang lain atau bagaimana dengan disiplin yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Nah, Kaizen mengatakan harus dari dalam diri sendiri, bukan dari luar. Ya, artinya berarti disiplin itu menjadi budaya. Ya. Oke, kemudian yang ke-9 adalah sistem informasi yang sehat. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi yang sehat? Nah, di sini dikatakan bahwa orang atau lembaga yang ingin maju dan terus meningkatkan mutunya akan selalu mencari informasi-informasi yang sehat yang dapat mendukung upayanya untuk menuju ke perubahan. Ya, dia akan menyaring dan mengenai informasi yang benar-benar berguna. Ya, tidak membuang-buang waktu dan energi untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi yang merugikan dirinya atau lembaganya. Ya. Di sisi lain, sistem informasi yang sehat pada suatu lembaga juga dalam bentuk selalu menjaga dan mengkomunikasikan setiap informasi yang dapat menunjang peningkatan mutu organisasi. Sistem informasi yang dibuat sebaik mungkin sehingga seluruh personel lembaga selalu mendapatkan informasi yang sehat untuk melakukan perubahan dan peningkatan mutu. Bekerja sama dan sama-sama maju dalam lembaga, itulah konsep sistem informasi yang sehat. Jadi kalau dalam suatu lembaga, dalam suatu organisasi, maka yang perlu dijaga itulah bagaimana sistem informasi itu bisa sehat. Semua informasi-informasi yang benar itu bisa nyampe kepada semua orang. Ya. Tapi sangat menjauhi dan sangat alergi dengan hoax. Jadi artinya apa? Kalau sudah informasinya sama-sama sehat, ya, semua mendapat akses informasi dengan baik dan sehat, maka akan terjadi kompetitif di situ, bersaing secara sehat, tidak saling menjatuhkan. Ini kan kadang-kadang kan yang sini terjadi kan gitu, begitu dapat informasi yang berharga, oh ini buat saya, yang lain jangan sampai tahu.
Kalau orang yang lain tahu nanti ini jadi saingan saya. Seperti itu lembaga nggak akan pernah bisa maju. Ya, tapi bagaimana sistem informasi itu bisa sehat? Nah, bagi individu itu tadi yang dikatakan bahwa dia akan selalu menyaring informasi yang benar-benar dibutuhkan oleh dia untuk meraih kemajuan dia. Dia akan mencari informasi-informasi yang memang mendukung untuk melakukan perubahan pada dirinya. Dan membuang informasi-informasi yang tidak berguna. Ya. Mana contohnya informasi yang nggak berguna? Oh, banyak banget. Gitu kan? Ada gosip, ya, ada silet, macam-macam namanya kan, apa macam-macam namanya itu kan? Ya, coba lihat. Orang kalau sudah nonton itu waktu habis loh. Tersita di situ kan? Ya. Ada apa lagi? Ada Instagram gitu kan? Ada Facebook gitu kan? Ya boleh untuk sekedar menjaga hubungan boleh. Tapi kalau waktu kita sudah tersita di situ semua, berarti kita sudah membuang kesempatan untuk mendapatkan informasi yang sehat. Sementara informasi yang sehat itu sangat banyak dan itu sebenarnya sangat kita butuhkan. Ya. Tapi karena kita tidak punya disiplin pribadi tadi, maka kita seringkali mengambil informasi-informasi yang sebenarnya tidak mendukung. Ya, oke. Kemudian yang terakhir adalah yang ke-10, membagi wewenang. Ya, nah langkah terakhir yang diajukan oleh Kaizen adalah membagi wewenang. Artinya dalam suatu lembaga atau organisasi seperti yang dibahas di atas, untuk meningkatkan mutu dan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih maju, tidak boleh dilakukan tidak bisa dilakukan secara sendiri, apalagi dalam suatu organisasi. Ya, seorang cleaning service tidak bisa dipandang sebelah mata. Ya, tidak bisa dipandang kecil perannya dalam suatu lembaga, karena semua orang memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu organisasi. Suatu lembaga pendidikan atau sekolah tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa peran cleaning service. Maka dengan menyadari peran masing-masing, perlu dan mutlak ya harus dilakukan pembagian wewenang dan tanggung jawab. Pembagian wewenang harus jelas, akan tetapi dalam bekerja bisa saja saling membantu. Namun wewenang dan tanggung jawab tetap harus jelas, baik secara sistem kerja maupun personil atau orang-orang yang harus bertanggung jawab terhadap hal. Artinya apa? Jobnya harus jelas. Pembagian tanggung jawabnya harus jelas. Tapi dalam bekerja boleh nggak saling membantu? Boleh. Misalnya saya bekerja dengan satu ruangan dengan Pak Naga misalnya. Ya. Job saya dan Pak Naga udah jelas masing-masing. Tapi pada saat misalnya begitu pekerjaan sudah dijalankan, diproseskan, ternyata Pak Naga selesai duluan. Sementara saya masih berputar karena pekerjaan saya lebih banyak. Misalnya. Dalam hal ini Pak Naga tidak salah membantu saya. Tapi tetap dalam tanggung jawab saya. Jadi Pak Naga sifatnya hanya membantu saya, bukan mengambil tanggung jawab saya. Tanggung jawab tetap berada di tangan saya. Nah, tim yang sehat, tim yang kuat, tim yang maju dan sukses itu kerjanya seperti ini. Bagaimana bisa saling membantu, saling melengkapi, tapi tetap tanggung jawab dan job desk-nya jelas. Nah, inilah yang diajukan oleh Kaizen, ya. Dan sekali lagi dia sangat menyatakan di sini bahwa jangan pandang remeh peran orang sekecil apapun seperti cleaning service. Karena dia sangat berpengaruh dalam proses, bahkan dalam kita mencapai hasil. Contoh saja misalnya seperti sekarang nih, nah ini yang paling terasa sekarang di kantor-kantor ini. Ya, seperti Pak Naga misalnya. Ini kan sekarang lagi COVID nih Pak Naga. Peran cleaning service itu terasa sekali. Kenapa? Dia menjaga ruangan biar bersih, menjaga ruang biar dia bisa tetap sehat. Coba kalau dia nggak ada, belum tentu kita bisa sehat bekerja. Mungkin kita seminggu sudah terpapar semua. Lihat. Jadi kita nggak bisa memandang penting peran dari cleaning service. Ya. Dia punya peranan, artinya orang kalau sudah bekerja dalam satu sistem, itu kan seperti rantai. Ya, bagaimana rantai? Saling berhubungan.
nggak ada yang putus. Kalau ada yang putus satu, maka dia nggak akan bisa berjalan lagi. Ya paling sederhana kan kalau kita pakai sepeda gitu kan, pakai motor kan kelihatan itu. Sepeda itu bisa bergerak, motor itu karena bisa bergerak, bisa berjalan, karena dia menjadi satu sistem, digerakkan dalam satu rantai. Begitu rantai itu putus, mau sekencang apapun Anda gas, dia nggak akan lari. Karena ada yang terputus bagiannya. Coba Anda bayangkan. Rantai, kalau kita bicara tentang motor misalnya, rantai motor itu kan yang kan harganya nggak mahal. Mungkin akan lebih mahal pistonnya, akan lebih mahal sehernya, dan lain sebagainya di motor itu kan. Rantai kan perannya kecil dia. Hanya memutar-mutar gitu aja kan. Tapi begitu dia putus, mau pakai Pertamax turbo pun Anda juga nggak bisa lari dia kan. Gitu. Kenapa? Terputus salah satu rantai dari program. Nah, jadi itu yang dipesankan oleh Kaizen. Sekecil apapun laporan orang, tetap hargai. Tetap jaga hubungan baik dengan dia. Tetap sama-sama mendukung kedisiplinan bersama. Kan? Dan tetap solid fokus pada pelanggan. Bagaimana kita memuaskan pelanggan. Nah, inilah konsep yang ditawarkan oleh Kaizen. Bagaimana cara meraih kesuksesan, bagaimana cara meraih mutu, atau bagaimana cara meningkatkan mutu dalam suatu lembaga, ataupun kalau kita ingin meningkatkan mutu secara individual. Ya. Jadi pertama tadi apa yang dikatakan, fokus pada pelanggan, lakukan perubahan secara terus-menerus, ya. Membiasakan diri untuk terbuka dalam suatu masalah. Ya. Artinya apa? Kalau kita memang tidak tahu, lebih baik kita bertanya. Apalagi untuk konsep guru, loh, ini bahaya. Loh. Pada saat kita tidak tahu, kalau siswa bertanya, lalu kita tidak tahu. Untuk zaman sekarang jangan coba-coba mengarang. Bisa jadi anak itu menguji kita. Pak, ini maksudnya apa ya Pak? Oh, kan anak nggak tahu, tapi anak, oh maksudnya ini Pak. Kita mulai mengarang di situ. Ya, anak akan ketawa di belakang. Bapak ngarang nih, bukan itu loh Pak maksudnya. Anak sekarang bisa tahu itu. Jadi kalau kita tidak tahu, tidak akan menghina, kita bilang pada anak, oh, Bapak belum dapat informasi ini, Ibu belum tahu informasi ini. Ada barangkali yang bisa bantu Ibu menjawab. Itu akan jauh lebih baik daripada kita mengarang. Dan biasakan mempromosikan bahwa kita selalu terbuka dalam belajar. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang lengkap pengetahuannya, semuanya pasti kita saling belajar dan saling melengkapi. Ya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana orang itu bekerja dalam tim. Kuntum ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Begitu kata Allah. Harus ada dalam kelompok kalau orang ingin maju. Kita ingin mengajak orang pada kemajuan, nggak bisa sendirian. Kepala sekolah ingin sekolahnya maju, ingin sekolahnya menjadi sekolah yang favorit, nggak bisa dia sendirian. Karena nggak akan bisa. Saya ingin sekolah saya menjadi sekolah yang favorit, tapi nggak bekerja dalam tim. Kepala sekolah sendiri yang bekerja untuk itu, ya nggak akan pernah bisa, nggak akan pernah terwujud. Ya. Kekuatan tim itu kan luar biasa kan, seperti kemarin kita udah bahas. Bicara tentang ilmu sapu lidi, ya, bicara tentang ilmu tentang tubuh manusia. Bagaimana tim yang solid itu bisa melaksanakan pekerjaan seberat apa. Ya. Kemudian yang keenam adalah memanajemeni proyek. Apa maksudnya memanajemeni proyek? Membuat skala prioritas dalam pekerjaan. Mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu dan mana yang mungkin bisa kita tunda. Mana yang mungkin harus kita beli terlebih dahulu, mana yang mungkin bisa nanti kita beli. Kenapa ya? Karena kemampuan kita terbatas, nggak mungkin semuanya kita beli sekaligus. Nggak mungkin segala sesuatu itu kita kerjakan sekaligus. Pasti harus ada skala prioritas. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya adalah memelihara hubungan kerja. Ini yang tadi saya katakan, relationship. Karena kalau kita bisa menjaga hubungan baik dengan orang lain, maka kita akan sering mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam mengerjakan sesuatu. Bahkan di saat yang genting sekalipun, tanpa kita duga, kita dibantu oleh orang lain, karena orang lain kita nggak kenal. Dan itu mungkin pengalaman hidup kita masing-masing sudah bisa menjawab itu.
Betapa banyak, betapa seringnya kita sering dibantu oleh orang-orang yang kita tidak kenal. Dan orang itu tidak pernah berharap balasan kepada kita. Ya. Oke, kemudian ke-8 adalah mengembangkan disiplin pribadi. Artinya apa? Memulai mendisiplin segala sesuatu itu dari diri sendiri. Bisa nggak kita melakukan itu? Saya lihat di jalan raya itu sudah mulai, saya lihat. Ya, terutama buat kendaraan-kendaraan roda 2, mohon maaf. Kan banyak juga yang nyelonong itu, berdirinya enggak dia begitu sepi, terobos gitu kan. Tapi juga ada yang mulai menerapkan itu. Dia mulai dari dirinya sendiri. Begitu lampu merah dia berhenti di belakang garis stop. Dia nggak peduli yang lain jalan. Artinya apa? Dia mulai menerapkan itu pada dirinya meskipun tidak ada polisi. Karena yang namanya disiplin, yang namanya peraturan itu kan bukan ada di tangan polisi. Polisi kan hanya mengawalnya saja. Begitu nggak ada pengawalnya kita amburadul. Nah itu kan nggak mungkin. Nah inilah artinya mencoba mengembangkan disiplin berangkat dari diri sendiri. Ya. Kemudian ke-9 adalah sistem informasi yang sehat. Ya. Bagaimana kita bisa menyaring, memilih dan memilah mana informasi yang sehat buat kita. Mana informasi yang tidak sehat buat kita. Karena seringkali kita menguras waktu dan tenaga kita, pikiran dan diri kita sendiri untuk informasi-informasi yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Tapi kita tidak sadari, akhirnya kita habiskan waktu kita di situ. Itulah yang tadi saya katakan, ya, gosip setajam silet. Nah, kan gitu. Kan itu kan banyak di televisi kan banyak. Apa kita butuh informasi itu? Kan sebenarnya kita nggak butuh itu. Ya. Lebih baik kita pakai untuk urusan yang lain. Ya. Karena kalau itu sudah berjalan, kita sudah mulai masuk dalam tren itu. Gosip itu kan berkembang terus. Kan? Padahal sebenarnya yang diajarkan oleh Islam kan nggak seperti itu. Yang diajarkan oleh Islam bagaimana? Apabila kamu menutup aib saudaramu di dunia, maka Allah nanti akan tutup aibmu di akhirat. Jadi nggak boleh menebar aib justru kan, nggak boleh menggosipkan justru di situ. Nah, inilah kalau orang yang punya sistem informasi yang sehat dia akan berpikir seperti itu. Ya. Lalu yang terakhir adalah membagi wewenang. Artinya bekerjalah pada wewenangnya masing-masing, tetapi juga boleh saling bekerja sama meskipun tanggung jawab tetap pada pundak masing-masing. Dan sekecil apapun peran tim, siapapun yang ada dalam tim, sekecil apapun perannya itu tetap harus dihargai. Karena tanpa peran sekecil apapun, belum tentu kita bisa mencapai mutu yang kita inginkan. Nah, kalau orang dagang kan bilangnya begini, ya 1 juta kalau kurang 100 rupiah nggak 1 juta dia. Kan gitu Pak Naga ya? 1 Iya, juta Pak. itu kalau kurang 100 rupiah nggak 1 juta dia. Peran 100 rupiah itu dalam 1 juta tetap berarti gitu. Itulah kira-kira bentuknya. Ya. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Dan mungkin kalau ada pertanyaan, mungkin saya arahkan ke e-learning aja ya. Jadi silakan di chat saja kalau memang ada yang mau ditanyakan. Ya. Karena melihat waktunya juga sudah dekat maghrib. Dan saya juga mempertimbangkan teman-teman yang masih di kantor mungkin sudah siap-siap untuk pulang. Ya, atau barangkali juga mungkin menunggu maghrib dulu baru pulang, kita nggak tahu, tapi saya anggap waktunya sudah cukup. Ya, dan akhirnya saya mohon maaf atas segala kekurangan pada hari ini kalau ada hal yang kurang berkenan, ya perkataan dan penyampaian saya kurang tepat, saya mohon maaf. Dan marilah kita tutup perkuliahan kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sekali lagi kalau memang ada pertanyaan silakan disampaikan di e-learning kita, di kolom chatnya ada. Kalau memang ada pertanyaan nanti saya akan coba jawab. Ya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, ini kayaknya Monica juga siap-siap mau pulang kayaknya. Ya, oke. Belum Ustaz, belum. Baik, sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Pak. Terima kasih.